Halo, balik lagi sama gua Eza dan Yepe di Gegenpress Podcast. Jadi gimana, Cong? Hari ini kita bahas apa, Cong? Nah, ini kan lagi hangat banget nih. Selain kemarin tuh, isunya bener kan? Cuma memang salah kita. Satunya ada dari pemain Belgia. Ya namanya asumsi ya kan. Nah, sekarang 3 nama ini udah keluar nih. Yang benar-benar akan bisa diminta untuk membela timnas laga kontra Australia nanti. Sedang diproses ya. Ya, kemarin ada siapa aja namanya? Yang pertama ada Joel Pelupessy, terus Dean James, sama satu lagi Emil Audero. Oh, Emil. Dari 3 nama ini emang sebenarnya yang ketebak mungkin ya, yang banyak orang-orang udah tahu tuh mungkin Emil Audero aja. Emil. 2 lainnya mungkin kejutan. Nah, teman-teman tuh pengen banget tuh tahu profil, background, mungkin posisi mereka pada saat bermain dan sama klub yang lagi dibela sama mereka tuh apa sekarang. Oke, mungkin langsung ini aja ya. Yang pertama Joel Pelupessy. Mungkin ada beberapa orang lah mungkin ya yang sempat menduga emang masukin nama Joel Pelupessy ini. Tapi mungkin mengingat umurnya yang 31, Ya. mungkin udah terlalu tua lah untuk proyek naturalisasi yang sebenarnya umum jangka panjang kan. Tapi kalau dilihat dari track recordnya ya lumayan lah. Dia dulu tuh mantan kaptennya Groningen. Oh, Groningen. Groningen Eredivisie juga. Oke. Terus tapi di pertengahan musim ini dia pindah ke Liga Belgia Divisi 2 Oke. yang namanya Lommel. Lommel ya. Oh, dia di Pro League berarti ya. Ya benar. Oh. Dan emang karena baru pindah pertengahan musim, berarti kan baru bulan lalu kan. Oke. Dia sih baru main 5 kali. Baru main Oh, 5 baru lain 5 kali. kali, tapi dia starting 11-nya 83%. Berarti kan lumayan sering. Iya, lumayan starting. Nah, untuk posisinya. Kalau Joel Pelupessy ini gue sih sempet lihat-lihat dulu ya, riset-riset juga posisinya. Ternyata dia bisa main di gelandang tengah, main di gelandang bertahan, kemudian bisa back tengah juga. Oh, berarti CB ya? Ya, CB. Oh, sektor B. Ya. Berarti kalau bisa diteka-teka, sebenarnya kebutuhan tim kita kan di gelandang sebenarnya. Mengingat kemarin nama yang santer terdengar kan Jero Ridwal. Iya, Jairo. Tapi ternyata mungkin last minute kali ya. Iya. Jairo entah batal permanen atau diundur dulu. Kemarin dapat kabar dari Lord Anthony lagi nih. Dia itu sudah sekitar 60% lah mungkin. 60% ya. Ya, cuma memang 40% itu mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ada sedikit kendala di masalah berkas. Bisa jadi Atau mungkin kakaknya KTP yang masih dibuat, kan tahu sendiri. benar, bisa jadi. Nah, makanya PSSI mungkin gerak cepat buat nambel itu dengan datengin ngelobi Joel Pelupessy ini. Oke. Karena secara mungkin posisi, peran, Patrick Kluivert sih kalau gua terka ya, mungkin tadi sedikit mungkin akan main double pivot. Oh, double pivot berarti Tom Haye sama si Joel ini Pelupessy mungkin akan tandem, dan tugasnya Joel Pelupessy ini lebih ke tugas bersih-bersih, tugas kotor. jadi kayak samanya kayak halnya Pirlo ya di cover ya. Pogba. Dia berlambang mungkin Casemiro dulu gitulah. Berarti box to box gak? Mungkin bisa jadi box to box juga kalau Otang benar-benar gitu. Oke. Jadi dia intinya untuk melindungi Tom Haye agar Tom Haye bisa nyaman untuk ngatur tempo di lini tengah. Bener. Karena memang tugas pivot ya itu ya. Ya, apalagi pemain yang tersedia mungkin masih belum bisa untuk melakukan tugas dengan baik lah. Ya. Kayak Ivar mungkin bagus tapi masih belum lah. Atan menurut gue sih kurang. Mungkin di Liga 1 sebenarnya ada satu orang yang mungkin bisa dipercaya lah. Ricky Kambuaya ya. Itu juga di Liga 1 dia lagi bagus banget. Iya. Tapi menarik, mungkin bisa bergantian dengan Joel atau dengan Ivar juga mungkin. Ya itu menjadi solusi untuk substitution lah nanti. Ya, Kayak gitu. Ya bisa jadi ini nanti kedalaman squad. Iya, tuh. Terus yang kedua ada siapa? Dean James. Wah, Dean James ini ya mungkin sempat masuk radar beberapa teman-teman atau akun-akun juga yang suka ngepost tentang pemain-pemain keturunan kita ya. Iya. Dean James, tapi ya mungkin mengagetkannya adalah nama dia kayak belum masuk bursa yang serius. Apalagi posisinya LB sama bisa LM juga dia. Cuma apakah bisa LW juga, gue sendiri nggak tahu. Tapi kalau yang gue lihat, gue riset di Transfermarkt, dia LB sama LM. Nah, pertanyaannya adalah
untuk posisi LB kita udah numpuk banget. Ada Calvin Verdong, ada Shane Patinama, ada Nathan juga bisa LB, Oh ya, Nathan bisa LB. ada Arhan juga. Nah, dengan kedalaman squad ini kan sebenarnya dalam banget kan. Nah, mungkin yang paling dalam selain CB mungkin. Mungkin kita lihat pada akhirnya nanti akan banyak ini ya persaingan di posisi tersebut ya. Bisa jadi tinggal Fatih aja yang mau berani untuk ngaret siapa. Oke. Kalau untuk saya permainan mungkin gue lihat juga statistiknya Dean ini mungkin gak terlalu sering untuk main ya di Go Ahead Eagles. Beberapa kali main tapi tidak sesering itu. Dibanding dengan si Joel ini lebih banyak waktu bermain ini Joel ya. Tapi yang menarik mungkin memang PSSI atau pelatih Patrick Kluivert mungkin melihat ada potensi, jadi mungkin tetap dipanggil. Nah, kalau Emil Odiero sendiri mungkin teman-teman udah tahu lah ya, kita butuh pelapis yang sepadan untuk Martin Paes. Apalagi Martin Paes juga udah kena 1 kartu kuning. Benar. Kontra, takutnya dia gak bisa main nanti. Ya, ada mungkin insiden apa mungkin nanti lawan Australia atau lawan Bahrain yang terkenal tricky pemainnya mungkin. Tuh, betul. Dan mungkin Emil Odiero bisa ya. pelatih juga menilai belum ada pengganti yang ngimbangin. Iya, karena memang kita lihat dari secara kelasnya Emil ini meskipun di Como tidak banyak waktu bermain ya. Di Inter pun kan karena kan kita punya itu siapa? Iya, Pertama yang Sommer. Di Como pun juga kan kalah bersaing juga. Di awal sempat sama Pepe Reina, habis itu dia sempat main tapi mungkin tidak memuaskan. Akhirnya tetap tersisi dan sekarang lagi dipinjemin di Palermo, Serie A lagi. Tapi kemarin gue lihat fakta menariknya di Palermo pas dia main itu kemarin dia masuk MOTM tuh. All Man of the Match. Iya, karena dia banyak ini mengagalkan serangan lawan dia. Ya makanya menarik juga sih sebenarnya. Kita juga butuh Emil sebenarnya. Terlepas dari kontroversi dia sebelumnya. Ya kita nggak usah berdebat yang itulah. Yang penting kita maunya Emil ini bisa berkontribusi baik. Benar. Dan dia emang kalau dia mau kenapa enggak? Iya betul. Kayak gitu. Makanya apalagi kualitasnya ya sama-sama Eropa meskipun Paes main di Amerika tapi kan ya ini kelasnya Eropa lah kayak gitu. Oke, dari postur juga memungkinkan kan? Tinggi. Oke. Umur juga ya belum tua-tua amat lah. Lagi pula kan range umur kiper kan bisa panjang tuh. Dia masih 28 sedangkan kiper kan bisa sampai 35 ke atas. Iya, betul. Ya semoga dia bisa jaga kondisi, jaga performa. Iya. Nah, yang menarik juga nih setelah kemarin ada kabar akhirnya Coach Indra Shafri dievaluasi sama PSSI kayak gitu. Nah, ini teman-teman juga banyak yang nanya nih, siapa calon kandidat pengganti? Pertama bahas sih evaluasinya dulu ya. Oke. Kalau dari gua sendiri sih emang udah feeling mungkin 80% emang akan dipecat ya. Iya. Melihat respon masyarakat juga, Betul. ambisinya Ketua Miracle Here juga gimana kan. Iya. Untuk ngomongin nama kan mungkin di bursa calon pelatih mungkin ya kayak Coach Nova masuk. Oke. Terus Coach Kurniawan masuk. Makanya ini ada beberapa nama nih yang gue lihat masuk di radar PSSI, yaitu satu ada Novarianto. Ya kan. Nah, dia tuh pegang U17 ya. Pegang U17 kemarin. Oke. Terus ada Kurniawan. Ya, Coach Kurniawan kan juga sempat jadi asistennya Fabregas di Como. Terus akhirnya juga dia dijadiin pelatih tim juniornya di Como juga. Sebelum akhirnya kemarin baru-baru ini kan balik lagi ke sini kan. Iya. Ya, mungkin dipersiapkan untuk itulah. Iya, tapi dari jam terbang udah oke sih karena Udah oke, lisensi 2 bagus kan Coach Kurniawan. betul. Terus ada lagi-lagi Zulkifli Syukur. Zulkifli Syukur ini kan mantan pemain deh. Ya, lamanya juga lagi naik semenjak pelatih PON. Nah, iya menarik juga sih walaupun sebenarnya kalau gue pribadi juga belum pernah ngeliat ya. Tapi kemarin gue sempat ngobrol sama Bung Harpa itu infonya Zulkifli Syukur ini kenapa dia bisa masuk ke radar PSSI? Karena memang mungkin PSSI ini bisa melihat bahwa beliau ini pimpinan di dalam ruang ganti itu bagus kayak gitu. Makanya karena dia umurnya masih muda juga, mungkin dia bisa ngerangkul anak-anak. Dia juga mantan kapten kan waktu main. Ya, mungkin itu sih yang jadi plus ya. Karena dia juga menjadi pelatih juga berani vokal ketika timnya dirugikan. Betul. Makanya itu mungkin yang jadi bahan pertimbangan ya. Nah, terus di sini ada Yeyen Tumena. Nah, Yeyen Tumena sendiri juga jujur gua surprise. Ini nama yang bikin kaget juga kurang familiar nih. Karena kalau buat tahu Yeyen Tumena mantan main. Tapi kan dia juga lebih sering sebagai pandit lah ya kita bicaranya ya di TV di acara olahraga. Juga beberapa kali jadi pembicara juga kan di acara-acara
match. Cuma kalau untuk kepelatihan jujur gue juga belum tahu sepak terjangnya sejauh apa, defensinya kayak gimana juga. Tapi ya kalau mungkin PSSI mempertimbangkan kan berarti Ya lagi-lagi ada yang kualitas. lihat lagi ya. Yang terakhir ada yang nggak kalah menarik nih, ada Jan Yikring. Itu pelatih Dewa United. dan Dewa United emang satu mungkin selain karena orang Belanda juga ya. Ya, Belanda connection benar. untuk mempermudah kan. Ya, mungkin biar bisa jadi satu paket Benar. Ya Dewa juga lumayan di liga. Iya, lagi bagus kan? Iya, makanya ya mungkin bisa Iya, menarik jadi opsi bagus juga untuk dipertimbangkan ya. kalau gue mungkin punya entah unpopular opinion atau enggak ya. Mungkin ada, kalau dari gue sendiri sih mungkin gue tertarik satu nama. Siapa tuh? Philippe Troussier, mantan pelatihnya Vietnam. Oh, oke. Karena secara permainan, Cong. Iya. Ketika ya beberapa kali Vietnam lawan Indonesia lah. Iya. Gue tertarik dengan gaya mainnya. Gue sempat ngeliat potensi beliau tuh untuk mengganteng usia-usia muda ya. Mudanya Vietnam kan. Itu menarik. Ya terlepas hasilnya memang kurang bagus atau minor ya. Itu kan kalau menurut gue karena ada faktor lain, yaitu regenerasinya Vietnam memang agak menurun setelah ditinggal Park Hang-seo kan. Tapi menurut gue dari segi permainan, kolektivitasnya masih bagus, apalagi untuk pemain muda kan. Iya, betul. Oh, beliau emang statusnya bebas transfer? Iya, nggak ada. Oh, lagi nganggur. Oke. Nganggur ya. Iya. Nah, sedikit membahas tentang liga-liga luar negeri. Hasil weekend kemarin ya. Temen gue ini sebagai perwakilan dari Premier League, khususnya Liverpool. Mungkin bahas dikit kali ya, Ya. Premier League ya. Boleh. Minggu kemarin sih menarik sih. Apa nih? Ada apa kemarin? MU yang hampir kalah Oh iya. sama Everton. Di babak pertama tuh MU sih parah. Muter gak jelas golnya. Everton itu gol pertama itu Maguire nggak jelas sih. Buang bolanya nggak jelas, jaga pemain nggak jelas. Makanya gue lihat nih Maguire nih kualitasnya nih naik turun dia. Ya mungkin emang bisa jadi lagi bad day, bisa jadi emang kualitasnya segitu aja. Tapi emang overall sih di babak pertama MU tuh enggak banget mainnya. Untuk Iseng-isengan bad day buat dia, tapi bad day terus buat Amorim. benar. Kemudian yang mengejutkan juga Arsenal kalah dari West Ham. Itu mengejutkan. Siapa yang duga Arsenal main di kandang ya kan? Dan ini malah menguntungkan Liverpool yang kemarin malah menang 2-0. Jadi unggul 11 poin kan, yang mempermudah peluang Liverpool untuk menjuarai Premier League. Walaupun sebenarnya itu masih jauh. Kata yang YouTuber itu, yang di TikTok. Ya belum tentu juga. Premier League siapa? Dipandang sebenarnya itu. Kita harus cepat bunga. Stay humble aja. Enggak, orang masih bisa bilang dikejar kok, ada yang komen gitu. Iya kan? Stay humble aja. Gak tau yang dikejar apa nih. Desain nanti untuk ini ya, perayaan Gaburannya ya. Tapi yang menarik sih, Chelsea juga di comeback sama Aston Villa. Waduh. Tapi yang menarik adalah 2 gol Aston Villa tuh dari 2 pemain buangan. Siapa? Kombinasi 2 pemain buangan sih maksud. Kan 2 golnya Asensio kan. Buat Asensio. Tapi dua-duanya ngasih Marcus Rashford. Menarik kan? Dan juga kalau bersinar di tim baru. Udah seperti biasa, MU ini kan melepas pemain-pemain kan, ya kita lihat kualitasnya setelah keluar dari United. Mana? Yang mungkin ternyata permasalahannya bukan di pemain. Itu dia tuh, katanya. Seperti Lord Anthony yang aktif lagi semalam. Katanya MU kantinnya udah mau tutup. Oh iya benar. Efisiensi budget. Iya, Benar. makanya semuanya seru bawa bekal pemain. Kan kalau Tottenham enak tuh kantinnya tuh. Iya. Ya kan? Oke, kita lanjut ke Bundesliga juga nih. Kemarin gue sebagai fans Munchen nih, gue ngeliat ada beberapa fakta menarik lah kontra FC Bayern Munchen lawan Frankfurt kemarin. Pertama setelah Omar Marmoush dibeli City, mungkin gue lihat dari lini depannya mereka kekurangan amunisi pelari kayak gitu. Makanya ada pemain yang klinikal buat golin lagi ya. Ya. Nah, makanya kemarin itu intensitas Frankfurt di depan itu kayaknya berkurang jauh. Kayak gitu. Sedangkan Munchen yang lebih nge-push ya, karena memang kemarin sempat seri sama kontra Leverkusen. Ya mereka nggak mau kalau misalnya mereka harus mempertipis poin lagi ya, kayak gitu. Nah, kita bahas dari segi gameplaynya itu, gue lihat kemarin Bayern Munchen bermain seperti biasa. Cuma karena memang Frankfurt lebih main terbuka, ya kita juga jadi leluasa untuk masuk. Karena kan yang gue lihat kemarin, baru gue bilang kemarin, kita cuma naik turun doang, muter-muter. Iya. Sedangkan winger-winger kita nih bingung mau ngapain. Makanya kemarin dengan kombinasi Sané di kiri dan Olise di kanan,
Nah itu membuat ruang menusuk lebih Andal. Backnya juga lumayan, Cong. Kayak Hiroki Ito sama Dyer tuh menarik untuk dicoba si Pinji. Iya, Ito Kun. Nah, ini juga menarik nih. Ito Kun ini kan baru beberapa kali starter ya di Bundesliga ya, setelah dia cedera lama. Nah, kemarin akhirnya dia bisa menunjukkan kualitasnya sebagai back. Apalagi dia kemarin nyumbang 1 gol kayak gitu. Ya, oke sih lewat dari tap in dari Cornell kayak gitu. Cuma oke lah untuk performnya kemarin oke. Nah, kemarin juga yang gue sorot itu adalah yang gue lihat ya. Ini menarik nih, agak menarik. Kimmich cedera. Ya, ditarik. Sebelumnya permainan Munchen tuh agak alot. Meskipun banyak juga menyerang. Cuma setelah Kimmich ditarik, diganti Goretzka. Jadi gelandangnya ini kan Goretzka sama si Vlahovic. Ya, Sandro Vlahovic. Nah, ini pemain muda juga nih, bagus juga nih. Nah, pada akhirnya setelah diganti, percaya nggak percaya permainan lebih mengalir. Lebih fluid ya. Kayak gitu, lebih direct ke depan. Kita udah nggak perlu lagi back pass. Makanya dari teman-teman fans Bayern Munchen juga bilang back pass ditarik keluar, kita lebih efisien mainnya. Cuma ya tidak mengurangi juga kualitas Kimmich ya memang bagus kayak itulah. Mungkin ya tetap dia melakukan back pass mungkin perintah company ya kan, atau mungkin dia melihat temannya buka ruangnya kurang. Nah, makanya kayak Muller kemarin sempat marah sama Lemmer karena nggak mau buka ruang. Ya bener kayak gitu, akhirnya dia shooting dari jauh. Iya, ya gitulah. Nah, itulah salah satu yang gue lihat yang mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi untuk menghadapi Bayer Leverkusen besok. Berarti harusnya udah mulai optimis nih fans Bayern Munich. Kemarin sih gue pada akhirnya ngelihat sedikit DNA Munchen nih kembali nih. Karena kemarin skor akhirnya 4-0 kan. Walaupun di babak pertama cuma 1-0 kan. Iya, apalagi Gnabry di weekend nih jebolin. Nah, itu gue gak nyangka tuh. Nah, si Abel jebolin tuh udah lama ya, lama. Iya, makanya kemarin oke lah. Gue lihatnya mainnya lebih terbuka, lebih santai. Nah, jadi kita juga fans yang punya ekspektasi juga deg-degan. Oh, udah gak deg-degan. Kemarin pas sisa 1-2 itu deg-degan semua. Makanya kemarin lebih enak dan fans-fans pun pada seneng ngeliatnya. Iya. Ya ibaratnya Munchen bisa kembali ke track permainan lama lah. Nah ya seperti itu aja sih. Kayak gitu. Oke, sekian dari gue. Mudah-mudahan nanti gue akan ada info-info terbaru lagi. Oke. Ditunggu aja di episode selanjutnya.